Assalamualaikum, selamat siang Bu Iin. Apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam, Bu Li. Alhamdulillah, saya kabarnya baik hari ini. Hanya saja ada dikit masalah, Bu Li, hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu Iin? Jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar, Bu? Saya ingin berbicara tentang apa yang saya alami ketika saya supervisi. Oh, tentu saja boleh Bu. Alhamdulillah saya sedang ada waktu senggang ini. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian supervisi tadi? Saya ingin mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul setelah supervisi tadi, Bu. Saya ditegur kepala sekolah karena Mhm. mengajar tanpa menggunakan buku teks, boleh. Saya ingin menyelesaikan tentang terkait permasalahan saya ini tadi. Bagaimana ya, Puli ya, kira-kira Baik. Sebelumnya bisakah Bu Iin menjelaskan lebih detail tentang situasi yang terjadi saat supervisi tersebut? ketika eh, pengawas datang ke sekolah melakukan supervisi, Bu, saya tidak Mhm. menggunakan buku teks. Oh, Saya lebih memilih menggunakan dari berbagai sumber lain. Jadi baik. saya tidak menggunakan teks, saya menggunakan video, saya menggunakan internet. Nampaknya kok beliaunya berkeberatan dengan apa yang saya lakukan ini, Bu. Lalu apa namanya, kabarnya sampai ke kepala sekolah dan saya Wah. ditegur atas ini tadi, Bu. Baik, saya mengerti, Bu. Jadi pengawas merasa tidak nyaman dengan metode yang Bu Iin gunakan meskipun masih sesuai dengan kurikulum ya, Bu, ya. Jadi Hmm. bagaimana tanggapan kepala sekolah terhadap situasi tersebut, Bu? Kepala sekolah menegur saya, Bu, menyarankan untuk tetap menggunakan eh, buku teks. Begitu ya, Bu. Kira-kira dari Ibu, apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Hmm. Mungkin ini juga kesalahan saya ya, Bu. Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, ya, Bu. Materi yang saya ajarkan kan beberapa sudah saya kuasai gitu loh, Bu ya. Jadi saya Baik. mencoba tidak menggunakan itu, saya menggunakan metode yang lainnya. Mungkin kan lebih lebih mengena kalau menurut saya sih, Bu. Baik. Jadi kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks Saya apa tuh ya, Ibu? merasa apa ya, Bu? Merasa bebas untuk menyampaikan ide pembelajaran gitu loh, Bu. Merasa seperti mengalir gitu aja loh, Bu. Saya itu kalau mengajar tanpa Baik. melihat buku teks itu. Jadi kalau boleh tahu saat mengajar Ibu tadi menggunakan sumber YouTube ya, Bu, ya? Iya, Bu. Saya menggunakan Baik, internet, apa memanfaatkan internet. Jadi membuka-buka video-video pembelajaran seperti itu. ya baik. Jadi menurut Ibu, buku teks itu menghambat eksplorasi murid ya, Bu? Atau tidak? Apakah Kalau menggunakan buku saya teks dapat menghambat eksplorasi? kalau saya pikir-pikir sebenarnya enggak juga ya, Bu ya. Anak-anak malah bisa menambah referensinya untuk pembelajaran sih sebenarnya, Bu. Baik, Tapi ya, saya itu setuju tadi dengan itu. apa Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya, Bu, ya. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. iya, Bu. Saya lanjut ya, Bu, ya. Sebenarnya harusnya itu, Eee harusnya Jadi, menurut Bu Iin, apa yang bisa dilakukan untuk, menanggapi masukan dari pengawas dan kepala sekolah? kedepannya saya bisa mencoba lebih sering menggunakan buku teks, Bu, sebagai panduan utama, tapi tetap menambah sumber belajar lain yang relevan. Jadi mungkin saya akan tetap menggunakan buku teks sebagai panduan saya sambil melihat referensi dari YouTube, dari video pembelajaran yang lain. Mungkin seperti itu kali ya, Bu ya. Oh, baik, Ibu. Jadi itu pendekatan yang baik sekali, seperti yang Ibu katakan tadi sebelumnya, untuk memperkaya referensi murid, betul ya, Bu, ya? Mm-mm. Iya, Bu. Nah, Mm-mm.
Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah dengan pengawas dan kepala sekolah ini? Karena kan tadi sebelumnya Yang ada pertama, permasalahan ya, Bu, ya? yang pertama, saya mungkin akan menghadap kepala sekolah, Bu. Saya akan mengkomunikasikan, menyampaikan permohonan maaf saya terkait telah membuat kecewa ibu pengawas tadi. Kalau memang memungkinkan dan beliau mengizinkan juga, mungkin saya juga akan menghadap ke ke ibu pengawas langsung terkait masalah ini biar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan gitu, Bu. Baik. Jadi apa yang akan Ibu sampaikan jika bertemu langsung dengan Ibu pengawas nanti? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks juga. Jadi nggak hanya internet, nggak hanya lewat video. Buku teks tetap saya menjadikan panduan dengan referensi-referensi pembelajaran yang lainnya. Supaya murid-murid saya itu bisa mengeksplor materi dengan senang, dengan merdeka mereka. Sehingga pembelajaran yang saya sampaikan tuh berpihak pada murid. Mungkin seperti itu kali ya, Bu ya. Bagus sekali rencana Ibu. Semoga berhasil ya Ibu ya. Ya, boleh. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini nanti? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber tadi, Bu. Dari buku teks tetap saya gunakan, memutar video tetap saya lakukan. Jadi murid-murid saya itu apa ya, bahagia gitu loh, Bu. Bahagia. Saya pikir Baik, itu bahagia. Nggak monoton gitu aja yang diterimanya. baik Ibu. Sangat sangat bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung sekali. Semoga semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu Li, waktunya. Semoga apa yang Baik. kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan anak-anak. Sekali lagi Amin, terima amin. kasih Bu Lia. Semoga Yuk, sama-sama Ibu. uh, amin amin. Semoga apa yang Yuk, kita usahakan ini terbaik untuk anak-anak kita ya Bu Lia. Terima kasih sekali amin, lagi Bu Lia. amin. Yuk, sama-sama Ibu. Saya pergi dulu ya, Bu ya. Oke Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Li. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Iin. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya baik juga. Terima kasih ya Bu Li. Begini, Bu. Saya ingin cerita tentang permasalahan saya. Mungkin dengan berdiskusi dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Baik, baik, Bu Li. Siap. Memangnya bermasalah apa, Bu Li? Begini, Bu. Jadi saya ini mengajar di kelas 4 dan ternyata Hmm? ada satu siswa yang setelah saya melakukan asesmen awal, anak ini ternyata belum lancar membaca dan menulis, Ibu. Ya, sebentar. Mohon maaf, Bu Li. Saya izin mencatat ya, Bu Li ya. Oh iya, Bu. Gini. Eh, Bu Li bisa menceritakan kira-kira kondisi sila tersebut bagaimana, Bu Li? Situasi yang Ibu Li hadapi gitu. Jadi begini, Bu, ada siswa di kelas saya belum lancar membaca dan menulis. Jadi setelah saya lihat masih dieja ketika menulis dan membaca. Hmm. Dan ternyata siswa ini terlihat kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tertinggal jika dibandingkan dengan teman-temannya. Hmm. Itu, Bu. Oh iya. Saya mengerti, Bu Li. Apa yang Ibu perhatikan sebagai faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kesulitan siswa tersebut, Bu Li? Kira-kira apa yang jadi sudut pandang dari Bu Li itu tadi? Jadi saya melihat siswa tersebut Hmm? kurang memiliki motivasi untuk belajar sepertinya, Bu. Oh. Jadi dan sepertinya juga mungkin ada masalah di rumah yang mempengaruhi kemampuan belajarnya itu, Bu. Sepertinya begitu, Bu. Eh, baik, terima kasih informasinya ya Bu Uli. Berdasarkan pengamatan Ibu, apa saja pendekatan yang sudah Bu Uli lakukan terhadap anak itu tadi Bu Uli? Jadi saya sudah mencoba memberikan perhatian lebih dan memberikan latihan-latihan tambahan di jam pulang sekolah, tapi saya lihat hasilnya masih belum optimal, Ibu. Hmm, menurut saya sangat baik sih Bu, beberapa cara. Kalau menurut Ibu, apa langkah berikutnya yang bisa dilakukan untuk membantu siswa itu tadi Bu?
Karena sudah saya pernah memberikan latihan dan hasilnya masih belum optimal, sepertinya saya perlu mencari metode pembelajaran yang lebih menarik dan supaya dia lebih interest dan menarik minatnya anak ini, Bu. Itu ide yang bagus, Bu Li. Saya setuju. Apa saja metode atau strategi pembelajaran yang menurut Ibu itu bisa menarik siswa itu tadi, Bu? Kira-kira apa gitu loh, Bu, metodenya, Bu? Saya berpikir mungkin menggunakan media visual dan interaktif, latihan-latihannya lebih berwarna, seperti permainan edukatif atau Hmm, menggunakan video-video pembelajaran, Ibu. Sepertinya begitu. hmm, hmm. Bagus sekali, Bu Li. Ide-idenya Bu Li bagus sekali. Terus, bagaimana jika membuat rencana aksi yang konkretnya seperti apa, Bu Li? Jadi mungkin ketika nanti saat saya pembelajaran harian, saya bisa mengintegrasikan media visual dan interaktif langsung, Ibu. Seperti begitu Hmm, mungkin bisa kali ya, Bu, ya? boleh, betul sekali, Bu. Jadi anak-anak bisa, mungkin bisa ya, Bu ya. Bisa menarik minat anak-anak tadi tadi, Bu ya. Hmm. Bet Terus ya, Bu. kira-kira kapan Bu Uli mau rencana memulainya itu? Sepertinya setelah kegiatan MPLS ini saya bisa mulai minggu depan, Bu Iin. Hmm, bagus Bu Uli. Mm-mm. Selain itu, bagaimana dengan permasalahan yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya itu? Tadinya kayaknya anaknya di rumah juga ada sedikit problem tadi. Baik, mungkin saya bisa melibatkan orang tua siswa ini, Bu, untuk mendukung proses pembelajaran di rumah supaya tidak hanya dari sekolah saja. Jadi saya mengadakan pertemuan secara intensif dengan orang tua ini untuk membahas bagaimana cara mereka mendukung anak mereka di rumah supaya berkelanjutan pembelajarannya. Ide bagus Bu Uli, kita harus apa ya? Melibatkan karena pembelajaran kan tidak hanya satu arah dari sekolahan saja kan, kita juga Betul, harus melibatkan orang tua juga untuk kesuksesan pembelajaran. Sangat baik itu betul, Bu Ibu. Uli. Jadi memiliki dua langkah konkret kan ya Bu Uli. Yang pertama integrasi media visual dan interaktif tadi dalam pembelajaran harian. Kemudian kedua mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa tadi. Eh, jadi bila berkesinambungan mungkin seperti itu ya Bu Li. Apakah ada Iya, hal Bu. yang ingin Bu tambahkan Bu? Sepertinya untuk sementara ini sudah cukup dulu, Bu, untuk langkah awal, Bu Iin. Oke deh, kita coba dulu yang itu tadi mungkin yang dari Bu Li kan. Eh, Ya, Bu. yang terakhir Bu Li, bagaimana kita akan mengevaluasi perkembangan siswa ini nanti biar kita tahu berapa sejauh mana perkembangan yang telah terjadi Bu Li. Jadi rencananya saya akan melakukan refleksi dan evaluasi selama setiap pekannya dan evaluasi bulanan untuk menilai perkembangan anak ini dalam kemampuan membaca dan menulisnya, Ibu. Setuju Bu? Bagus. Mari kita tetapkan Bu Li jadwal evaluasi bulanan dan terus berkomunikasi untuk memonitor kemajuan siswa. Ya, terus Bu Li, kita apa namanya lanjutkan kerjasamanya ini biar semoga langkah-langkah dan rencana kita membantu siswa itu eh, dimudahkan. Jadi apa Amin. namanya biar Terima kasih. anak-anak kita terbantu semua. Iya, terima kasih ya Bu Iin. Alhamdulillah ternyata setelah berdiskusi saya jadi tercerahkan dan mendapatkan insight. Jadi saya lebih siap untuk membantu siswa ini. Sama-sama Bu Li, mari kita kerjasama Bu Li semua demi apa namanya ya, demi kebaikan anak-anak kita biar mereka itu mendapatkan haknya dengan maksimal gitu loh. Anak-anak bisa belajar dengan dengan apa bahagia dengan sesuai Amin. dengan keadaannya mereka masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik itu harus pintar-pintar menggali di mana atau apa yang terjadi yang mungkin bisa menghambat pembelajarannya anak-anak itu. Mungkin Betul ya itu, Bu. lebih Betul kurangnya itu. seperti itu Bu Lia. Semangat Bu Lia. Iya, terima kasih ya Bu Iin atas insight-nya. Sama. Oke, siap.